tes ini bunyi. Tes 1 2 3 tes. Tes
Shalom adik-adik semua, adik sekolah minggu. Kita puji Tuhan, kita boleh dalam keadaan sehat pada hari ini, hari Minggu, untuk memuliakan Tuhan. Inang berharap semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan hari ini. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah mulai dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel hari ini yang tertulis dalam buku Lukas pasal 12 ayat 8. Lukas pasal 12 ayat 8. Kita sama-sama membacanya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi kita membacanya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
Baik, adik-adik, sekarang kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ayo kita bernyanyi lagi adik-adik. mendengarkan warta sekolah minggu. Halo adik-adik yang kakak kasihi, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana sekolahnya seminggu kemarin? Baik aja kan, walaupun masih online-nya adik-adik. Seperti biasa, kita masih ibadah online sekolah minggu, masuk jam 7 pagi sampai selesai. Ayo, bawa semua kawan-kawannya untuk selalu ikut ibadah online. Karena nanti kita pasti akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini. Jangan lupa bawa ya adik-adik kawan-kawannya, walaupun tidak bersama-sama, tetapi di dalam Tuhan kita pasti menjadi satu. Oke, terima kasih. Kita bernyanyi kembali. Kelas di
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekali lagi shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan untuk kita di hari yang dikuduskan Tuhan untuk kita tertulis di dalam Yohanes. Ayo buka kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat 14. Sudah adik-adik sekolah minggu? Beginilah firman Tuhan. Amang bacakan untuk kita. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan serapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu
bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketika ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak dan membina, menasihati dan menolong adik-adik sekolah minggu dengan beberapa hal di dalam kehidupan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita lihat dari ayat, siapa Petrus, siapa Yohanes, siapa Nathanael, siapa juga Didimus yang ditemui Tuhan Yesus di Danau Tiberias. Yang pertama kita lihat di situ, walaupun mereka melihat Yesus dari jauh, mereka sudah tahu bahwa itu Yesus. Walaupun jauh, ada di antara mereka yang melihat bahwa itu Yesus. Lalu, apa yang mau dikatakan untuk sekolah minggu? Percayalah kepada Yesus, walaupun kamu tidak melihat. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya kan? Yesus itu adalah Allah dan Dia adalah Tuhan. Tentu ada orang yang tidak percaya itu. Tapi adik-adik sekolah minggu harus percaya. Karena apa? Karena memang Yesus adalah Tuhan. Walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi adik-adik sekolah minggu, Yesus itu adalah Tuhan yang datang berupa manusia. Supaya apa? Supaya manusia memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena banyak juga orang tidak mau mendengar orang lain. Seperti Amang ini, kalau pendeta ngomong sama anak sekolah minggu, kadang-kadang kan tidak percaya. Tapi karena tidak percaya itulah Tuhan Yesus datang langsung untuk menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang akan menebus dosa manusia. Itu yang pertama ya, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan. Yang kedua untuk anak sekolah minggu adalah apa yang dikatakan Tuhan, lakukanlah. Jadi apa-apa yang sudah disebutkan atau diperintahkan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, ada 10 titah. Itulah dulu yang pertama. Apa itu? Harus percaya kepada Allah, sama dengan firman yang tadi. Baru apa lagi? Jangan membuat patung yang menyerupai apapun menjadi Allah. Pernah kalian lihat ada patung-patung disembah orang? Pernah kalian lihat di TV juga ada nenek lampir atau Wiro Sableng?
atau yang lain-lainnya dibawa-bawa magic-magicnya itu. Ada Wiro Sableng misalnya, ada kampaknya 212. Kalau tidak ada kampaknya itu tidak ada kekuatannya, ya kan? Kemudian lampir ada lagi kantong-kantongnya. Apa itu? Tali-tali warna merah, diikatnya di pinggangnya. Ada lagi apanya? Tongkatnya. Itulah yang disembah-sembah, dipuji-puji. Supaya apa? Supaya menerima kekuatan. Memang mereka menerima kekuatan, tapi dari setan. Untuk membunuh orang, untuk melakukan yang jahat. Memang setan mempunyai kekuatan, Pak Pendeta. Iya, mempunyai kekuatan, tapi kekuatannya hanya untuk melakukan yang jahat. Bisa dia memberikan makanan, bisa. Bisa dia memberikan kekayaan, bisa. Tapi dengan pikiran yang jahat, dengan perilaku yang jahat. Merampok misalnya, nah, itu iblis yang ada di dalam hidupnya. Pikirannya jahat. Kaya kah? Kaya. Senangkah hidupnya? Senang. Kemana-mana tidak kena hujan. Karena apa? Karena dia punya mobil, dia punya pesawat, dia punya helikopter, dia punya semuanya. Rumahnya mewah. Walaupun dia naik motor atau naik mobil, pas datang hujan sudah ada anggotanya bawa payung, nggak basah dia. Dikasih siapa itu? Dikasih iblis, karena dia tukang rampok, dia tukang korupsi, dia yang lain-lainnya adalah gelap. Jadi adik-adik sekolah minggu tidak percaya dengan iblis, jangan percaya dengan setan. Memang bisa membuat bahagia, tapi tidak bahagia di dalam surga atau di dalam rohani. Kadang-kadang kan kita mencuri, memang kita kaya, tapi ketika kita lihat polisi, hanya lihat wajahnya saja, kita udah sembunyi. Mana ada bahagia begitu? Ada lagi lewat tentara, lihat takut. Di rumah aja lah tinggal, padahal banyak hartanya. Tapi karena dari dosa tidak dinikmatinya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus percaya kepada Tuhan Yesus dan lakukanlah apa yang diperintahkannya. Seperti yang dilakukan murid-murid. Tuhan Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Gak ada protes orang itu. Tuhan, di sebelah kiri lah. Di sini nih banyak. Gak ada protes. Di sebelah depan aja lah. Di sebelah belakang lah. Gak ada yang protes mereka. Tuhan Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Gak ada mereka protes-protes. Gak ada mereka kritik-kritik. Gak ada mereka alasan-alasan. Gak ada mereka membenarkan diri sendiri. Tetapi mereka dengan tulusnya mencampakkan jalannya sebelah kanan perahu. Maka apa yang didapat? Dapat berkat Tuhan, ikan. Udah satu malaman mereka di danau itu tidak ada apa-apa. Sampai siang hari, hampir mau siang, gak ada dapat mereka apa-apa. Lalu Tuhan Yesus menurut, campakkanlah, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Perahu dicampakkannya, lalu mereka mendapat. Jadi siapa yang mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, pasti dia dapat. Yakin kalian itu adik-adik sekolah minggu? Contohnya, Tuhan Yesus kan menyuruh kita supaya teratur, supaya rajin, tidak malas, supaya kita mempergunakan waktu. Tuhan Yesus mengatakan, gunakanlah waktumu. Kata orang Batak ya kan, parhase yang tikim, gunakan waktumu. Jadi kalau kita gunakan waktu kita belajar, kita gunakan waktu kita belajar firman Tuhan, kita gunakan waktu kita walaupun online, jangan main-main di saat belajar,
langsung datang tugas dari sekolah, dikerjakannya. Pas tidak tahu dia, ditanya mamanya. Jangan buat mamanya stres. Kalau tidak tahu, mama ini tidak tahu apa-apa. Buka di internet. Kan udah pintar-pintar juga pakai internet. Buka internet, buku, cari jawabannya di sana. Bagaimana caranya? Buka YouTube. Jangan nonton aja YouTube. Nonton perang-perang, nonton silat-silat. Jangan nonton, buat di situ cara menghitung hukum atau ini. Wah, langsung ada di situ. Diajari, kurang saya mengerti, diambil lagi yang lain, makin mengerti, lalu diambil lain, makin mengerti. Habis itu pas ditanya orang atau gurunya, mana tugasmu? Wah, nilainya benar semua. Jawabannya benar semua. Karena apa? Karena rajin. Lalu di akhir semester datanglah nilainya 10, bahkan 100. Tidak ada yang nilainya tidak tuntas. Karena apa? Mengikuti apa yang disuruh Tuhan Yesus, apa yang disuruh gurunya. Karena Tuhan Yesus juga ada pada guru-guru itu, dibilang jajari anak-anak itu begini buat. Lalu dikasih. Lalu kita juga harus ada iman kita, percaya, mengikuti apa yang disebut atau diaturkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita belum tahu apa-apa itu, tanya orang tuanya di rumah. Mama, Bapak, apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang mau kau lakukan hari ini? Pasti kasih tahu. Jangan kau malas, jangan kau tidur-tidur aja, jangan kau main-main handphone aja, jangan kau lari-lari, jangan kau pergi ke sana ke sini bergaul dengan orang yang tidak benar sampai kamu ngelem-ngelem. Itu perintah Tuhan Yesus juga ya. Hari-hari sekolah minggu melalui orang tua kita. Jadi melalui firman ini, siapa yang mau menuruti Tuhan Yesus, menuruti firman Tuhan, menuruti ayah dan ibunya, karena firman Tuhan dipatik atau hukum Taurat yang kelima. Apa katanya? Di sekolah minggu udah pasti tahu. Sudah tahu kan? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu dia, ada jaminannya. Ketika kita menghormati, ketika kita mendengar mereka, ketika kita melakukan apa yang mereka katakan, maka umurmu akan panjang di dunia ini. Bukan hanya di dunia ini, bahkan umurnya juga akan selama-lamanya di kerajaan surga. Jadi adik-adik sekolah minggu, maulah mendengar firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya hidupmu sejahtera, hidupmu berbahagia, dan kamu akan memperoleh berkat-berkat Tuhan juga di dalam kehidupanmu sehari-hari. Itulah yang dinamakan adik-adik sekolah minggu hari ini kantate. Coba dulu sebut kantate. Apa artinya Pak Pendeta? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa nyanyian kita Pak Pendeta? Nyanyian kita adalah percaya kepada Yesus dan lakukanlah perintahnya. Maka berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupanmu. Amin adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita tutup Alkitab, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan mengajak anak sekolah minggu hari ini untuk senantiasa mengikuti dan melakukan perintah Tuhan.
Perintah Tuhan bukan hanya bentuk-bentuk titah yang ke-10 itu, tetapi bisa itu perintah Tuhan kami dengar melalui ayah dan ibu kami di rumah. Ketika kami menuruti mereka, maka itulah buah dari perintah Tuhan. Ketika kami menuruti guru-guru di sekolah, kerjakan tugasnya walaupun secara online, kami disiplin, kami teratur, kami rajin, maka Tuhan akan memberikan sukacita. Kami akan memperoleh nilai yang bagus, maka hati kami dan pikiran kami akan berbahagia di dalam keluarga masing-masing. Allah di surga sebagai pelayan hari ini, khotbah untuk sekolah minggu, kami berdoa Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu ini, jauhkan sakit penyakit, berikan kepintaran, terlebih hikmat dan kebijaksanaan. Kuatkanlah orang tua dan mampukan supaya bisa mengajar anak-anak di rumah seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita berdiri adik-adik sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kita posisi berdoa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.